Panic attack versus anxiety attack, apa bedanya? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan bahas topik yang sering bikin bingung banyak orang, yaitu perbedaan antara panic attack dan anxiety attack. Seringkali istilah ini digunakan bergantian, tapi sebenarnya mereka itu beda loh. Nah, kalau kamu pernah merasa tiba-tiba jantung berdegup kencang, napas sesak, atau panik tanpa alasan jelas, kamu wajib tahu bedanya, supaya bisa lebih paham kondisi diri sendiri atau orang sekitar. Yuk, langsung kita mulai. Sebelum masuk ke perbedaan, kita kenalan dulu sama istilahnya. Panic attack atau serangan panik adalah kondisi tiba-tiba munculnya rasa takut yang sangat kuat, biasanya disertai gejala fisik yang intens. Bisa datang secara spontan dan sering terasa seperti akan terjadi sesuatu yang buruk banget, misalnya seperti mau mati atau kehilangan kendali. Sementara itu, anxiety attack lebih ke perasaan cemas yang intens dan berkepanjangan. Kata anxiety sendiri artinya kecemasan. Jadi, anxiety attack adalah momen saat kecemasan itu memuncak sampai kamu merasa sangat tidak nyaman, gelisah, bahkan mungkin juga sesak napas dan deg-degan. Kalau di kamus medis, istilah anxiety attack nggak selalu dipakai secara resmi. Tapi di keseharian, banyak orang menggunakannya untuk menggambarkan momen cemas yang sangat hebat. Sekarang kita bahas gejala-gejala dari keduanya supaya lebih jelas. Panic attack biasanya memiliki gejala seperti jantung berdebar sangat cepat atau terasa mau copot, sesak napas, sulit bernapas seperti kekurangan oksigen, berkeringat dingin, gemetar atau menggigil, pusing, kepala terasa ringan, sensasi mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki, perasaan takut mati, takut kehilangan kendali atau merasa seperti sedang mengalami serangan jantung, sensasi aneh seperti dunia berputar atau nggak nyata, derealization atau depersonalization. Panic attack ini umumnya muncul tiba-tiba dan puncaknya hanya dalam beberapa menit, biasanya 5-20 menit. Setelah itu intensitasnya mulai berkurang. Sedangkan anxiety attack biasanya memiliki gejala yang lebih ringan, tapi bisa berlangsung lebih lama. Seperti perasaan cemas yang susah dijelaskan atau berlebihan, gelisah, sulit fokus, mudah lelah, tegang di otot terutama di leher dan bahu, sulit tidur karena pikiran terus berputar, napas terasa cepat dan pendek, sering merasa was-was tanpa sebab jelas. Kalau panic attack itu ledakan rasa takut, anxiety attack itu lebih kayak gelombang kecemasan yang naik turun tapi bertahan lebih lama. Lalu apa yang menyebabkan kedua kondisi ini? Panic attack sering muncul tanpa pemicu yang jelas, tapi biasanya berhubungan dengan gangguan panik atau kondisi stres yang berat. Kadang bisa muncul di tengah-tengah situasi yang sebenarnya aman, tapi otak bereaksi berlebihan dan memicu respon panik. Sedangkan anxiety attack biasanya dipicu oleh tekanan hidup sehari-hari, kekhawatiran berlebihan, atau masalah yang belum terselesaikan. Misalnya khawatir soal pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau masa depan. Jadi, panic attack itu bisa terasa lebih dadakan dan menyeramkan, sementara anxiety attack itu lebih berkaitan dengan kecemasan yang berkelanjutan. Kalau disimpulkan, perbedaan kunci antara panic attack dan anxiety attack itu 1. Onset dan durasi. Panic attack muncul tiba-tiba dan intens, biasanya maksimal 20 menit. Anxiety attack berkembang secara bertahap dan bisa berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari. 2. Gejala fisik. Panic attack biasanya lebih berat dan dramatis, sering disalahartikan sebagai serangan jantung. Anxiety attack gejalanya lebih ringan tapi terus-menerus, seperti perasaan tegang dan gelisah. 3. Pemicu. Panic attack bisa muncul tanpa pemicu jelas, kadang sangat spontan. Anxiety attack biasanya dipicu oleh stres atau kekhawatiran tertentu. 4. Respons emosi. Panic attack membawa perasaan takut yang sangat kuat dan intens. Anxiety attack membawa kecemasan yang berlarut-larut, tapi tidak selalu sampai panik.
Kalau tidak ditangani, keduanya bisa berdampak buruk buat kesehatan mental dan fisik. Panic attack yang berulang bisa menyebabkan gangguan panik, membuat penderitanya takut keluar rumah atau mengalami situasi tertentu. Ini bisa membatasi aktivitas dan kualitas hidup. Sedangkan anxiety attack yang terus-menerus bisa memicu gangguan kecemasan umum atau GAD, menyebabkan sulit tidur, sulit berkonsentrasi, dan menimbulkan rasa lelah kronis. Keduanya juga bisa memicu gangguan fisik seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan masalah jantung kalau dibiarkan terus-menerus. Tenang, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mengatasi kedua kondisi ini. Untuk panic attack, coba tarik napas dalam-dalam dan perlahan. Fokus pada pernapasan, hitung perlahan saat menarik dan mengeluarkan napas. Cari tempat tenang dan duduk sampai rasa panik mulai mereda. Ingatkan diri bahwa ini bukan keadaan berbahaya meski terasa sangat tidak nyaman. Untuk anxiety attack, coba teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. Kelola stres dengan olahraga rutin dan tidur cukup. Hindari kafein dan alkohol yang bisa memperparah kecemasan. Bicarakan kekhawatiranmu dengan orang terdekat atau profesional. Kalau gejala makin berat dan sering muncul, sebaiknya konsultasi ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut termasuk terapi dan obat jika diperlukan. Jadi teman-teman, panic attack dan anxiety attack itu dua kondisi yang berbeda, meski keduanya berhubungan dengan ketakutan dan kecemasan. Panic attack itu ledakan ketakutan yang intens dan tiba-tiba, sedangkan anxiety attack adalah kecemasan yang terus-menerus dan bertahan lama. Penting banget buat kita kenali gejala-gejalanya supaya bisa lebih cepat mengatasi dan tidak panik sendiri saat mengalami kondisi tersebut. Kalau kamu atau orang di sekitar kamu sering mengalami hal ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Mental health itu penting banget, jangan dianggap remeh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan mental kamu, teman-teman.